wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang uji validitas dan uji reliabilitas yang beranggotakan Nur Fatimah Zahra, Rahma Safira, Ludi Saputra, dan Sutki Gani. Dosen pengampunya Enda Dwi Jayanti. Baiklah, langsung saja. Apa itu uji validitas? Validitas berasal dari kata validity yang berarti keabsahan atau ketetapan. Dalam penelitian, validitas menunjukkan pada sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang hendak diukur. Jika peneliti ingin mengukur kepuasan pelanggan, maka item-item pertanyaannya harus benar-benar mencermin aspek kepuasan, bukan aspek lain seperti keterjangkauan harga atau gaya hidup. Jika pertanyaan tidak sesuai dengan variabel, maka instrumen tersebut tidak valid. Kemudian lalu apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah suatu proses untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen penelitian mampu memberikan hasil yang konsisten, stabil, dan dapat dipercaya ketika digunakan untuk mengukur sesuatu secara berulang-ulang. Reliabilitas menekankan pada keajengan hasil, bukan pada ketepatan isi pertanyaan. Artinya, sebuah instrumen dikatakan reliable jika hasil yang diberikan tetap relatif sama meskipun digunakan pada waktu yang berbeda, pada kondisi yang sama atau oleh penelitian yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya uji validitas di aplikasi SPSS. Yang pertama, buka data di SPSS, masukkan data, hasil kuesioner, setiap item jadi satu kolom, X1, X2, X3, dan seterusnya. Selanjutnya, menu analisis, klik analyze, pilih scale, pilih reliability analyze. Selanjutnya, masukkan item pertanyaan, pindahkan semua item misalnya X1 sampai X10 ke kotak items. Pada model, biarkan di-fit yaitu alpha karena kita mau melihat juga item total correlation. Selanjutnya, pengaturan output, klik statistik, lalu centang item, scale if, item, delete, klik continue, lalu OK. Selanjutnya untuk cara uji reliabilitas di SPSS, yang pertama, buka menu analisis, klik analyze, pilih scale, pilih reliability analysis. Selanjutnya, masukkan semua item, pindahkan seluruh item pertanyaan, misalnya X1 dan X1 sampai X10 ke kotak items. Pada bagian model, biarkan do-fit alpha atau corn batch alpha. Selanjutnya, pengaturan output, klik statistik, lalu centang, scale if, item delete, klik continue, lalu OK. Sekian. Baiklah, di sini saya akan membahas jenis-jenis uji validitas. Yang pertama, validitas isi, content validity. Validitas isi adalah tingkat kesesuaian dan kelengkapan butir instrumen dengan materi atau variabel yang ingin diukur. Instrumen dikatakan memiliki validitas isi yang baik jika setiap pertanyaannya mewakili seluruh aspek penting dari konsep yang diuji dan tidak keluar dari materi. Yang kedua, validitas konstruk validity. Validitas konstruk adalah tingkat sejauh mana instrumen benar-benar mengukur konstruk atau konsep teoritis yang seharusnya diukur. Instrumen dinilai valid jika setiap butir pertanyaan sesuai dengan teori, indikator, dan dimensi dari konstruk tersebut. Yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria adalah tingkat sejauh mana hasil instrumen penelitian sesuai atau berkorelasi dengan kriteria eksternal yang relevan. Artinya, instrumen dinilai valid jika hasilnya dapat dibanding atau memprediksi hasil dari ukuran lain yang sudah terbukti valid. Ada juga jenis-jenis uji reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas internal. Cronbach's alpha digunakan untuk menilai konsistensi antar pertanyaan dalam satu instrumen. Semakin tinggi nilainya, semakin stabil dan reliable instrumen tersebut. Yang kedua, test retest reliability. Test retest reliability mengukur konsistensi hasil instrumen jika diuji pada waktu yang berbeda. Jika hasilnya tetap sama, berarti instrumen tersebut reliable. Yang ketiga, Spielhaft reliability. Spielhaft reliability menilai konsistensi instrumen dengan membagi tes menjadi dua bagian. Jika kedua bagian menghasilkan skor yang sejalan, maka instrumen dianggap reliable. Yang keempat, Iterator reliability. Iterator reliability mengukur kesesuaian penilaian dari dua atau lebih penilai. Jika para penilai memberikan hasil yang mirip, berarti instrumen atau penilaiannya reliable. Uji validitas. 1. Menilai ketepatan item pertanyaan. 2. Memastikan hubungan antara item harmonis. 3. Meminimalkan bias dan kesalahan pengukuran. 4. Memperbaiki kualitas kuesioner. Tujuan uji reliabilitas. 1. Memastikan instrumen bekerja secara konsisten.
2. Menilai apakah item pertanyaan stabil dari waktu ke waktu. 3. Mengukur kualitas keseluruhan kuesioner. 4. Menentukan apakah instrumen layak digunakan untuk penelitian. Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan mempraktekkan serta menjelaskan bagaimana caranya uji validitas dan uji reliabilitas untuk sebuah data pada aplikasi SPSS. Pertama-tama pastikan dulu teman-teman sudah memiliki aplikasi SPSS ya, juga teman-teman juga udah mempunyai data yang bisa untuk kita uji. Pertama kita buka dulu data. Data ini saya peroleh dari hasil dari kuesioner tingkat kepuasan. Di sini respondennya ada 30 orang dan item pertanyaannya ada 12. Itu digambarkan dari X1, X2, X3 sampai X12 ini menyatakan berapa banyaknya pertanyaan. Lalu kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini adalah tampilan awal jika teman-teman membuka aplikasi SPSS ya. Di bawahnya ini ada data view juga variable view. Kita buka yang variable view. Di name 1 itu kita buat P1. Apa itu P1? P1 itu berarti menggambarkan pertanyaan pertama. Jadi karena tadi saya telah sebutkan bahwasanya banyaknya pertanyaan itu ada 12, maka nanti kita juga akan membuatnya sebanyak P12 ya. Lalu di kolom ke-13 kita buat total X. Total X tanpa spasi ya. Nah, di sini ada kolom untuk measure. Measure-nya ini kita buat nominal untuk seluruh pertanyaan. Karena jumlah pertanyaannya tadi 12, maka hingga ke P12. 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 Dan di bagian total X-nya ini kita ganti menjadi scale ya. Terus di bagian desimal juga kita rubah menjadi 0 untuk semuanya. 0, 0. Semuanya. Lalu di bagian values ini kita pilih yang titik 3. Lalu di value-nya ini kita pilih 1. Lalu labelnya STS. STS itu singkatan ya dari sangat tidak setuju, lalu kita add-kan. Selanjutnya 2, labelnya TS atau tidak setuju. Lalu 3 itu N. 3 value-nya labelnya N, itu berarti netral, dan 4 itu setuju, S, serta 5 yang terakhir itu labelnya SS atau sangat setuju. Kita add-kan juga, lalu oke. Nah, kita masuk ke data view. Kita buka dulu kita punya data tadi ya, lalu kita kopikan semuanya datanya hingga ke responden 30.
lalu kita kopikan, kita pindahkan ke SPSS. SPSS-nya di bagian data view ya. Lalu kita paste di P1 dan P11. Paste. Oh, apa kurang tadi ya? Tunggu sebentar, kita ulangi dulu. Lalu kita copy, pindah ke SPSS bagian data view ya. Di sini kita copy. Nah, sudah keluar, lalu kita pilih analyze, lalu di correlate, lalu bivariate. Kita blok semuanya, kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu kita oke-kan. Nah, ini merupakan hasil dari uji validitas. Uji validitas ini memiliki persyaratan. Persyaratannya itu apa? Ini ya, mari kita jelaskan dulu sebentar. Uji validitas. Sebuah data itu dikatakan valid jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Dan jika R hitung itu kecil daripada R tabel, maka data tersebut tidak valid. Yang kita cari di aplikasi SPSS tadi adalah R hitung. Ini ya. R hitung itu kita bisa lihat di sininya. Di bagian total dan di person correlate ini. 906, 818 ini adalah data ini. Karena R tabelnya itu dari mana? R tabel itu dapat diperoleh dari sebuah rumus, yaitu ini, DF sama dengan N dikurang 2. N itu apa? N itu adalah banyaknya responden. Karena responden kita ada 30, lalu dikurang 2, jadi tinggal 28. Jadi karena nilai signifikan kita 0,05, jadi kita ambil kolom yang 0,01 itu, tapi yang ke nomor 28. Ini ya, 0,3061. Ya kan, ini sudah saya cantumkan. Nah, jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka valid. R hitung kita 906, maka dapat disimpulkan bahwasannya kita punya data atau data yang kita punya ini tadi valid. Karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, ini yang kedua adalah untuk uji reliabilitas. Caranya kita masuk ke data awal tadi di data view, lalu kita pilih analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Kita pindahkan semuanya, terkecuali total X. Jadi total X-nya kita pindahkan lagi ke kiri ya. Nah, baru oke. Nah, ini adalah hasilnya ya. Sama seperti uji validitas, uji reliabilitas juga mempunyai syarat. Sebuah data itu bisa dikatakan reliable jika corn batch alpha-nya itu lebih besar dari 60. Kita lihat dulu dari hasil kita punya tadi. Di sini ya. Nah, corn batch-nya itu 0,989, artinya corn batch yang kita punya itu besar dari 0,60, artinya data yang kita miliki ini adalah reliable. Yang pertama juga data yang kita miliki juga valid. Jadi kedua data ini memenuhi syarat, yaitu valid juga reliable. Sekian untuk tutorialnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.